sudah punya keberanian, sudah mau berusaha, tapi nggak ada uang sama sekali, gimana? Bisa nggak ya? Eh, Sebenarnya Kira-kira keker ini oleh orang yang akan memulai bisnis. Cocoknya apa kalau kita nih sekarang ya Pak? untuk Banda Aceh Untuk maksudnya. Banda Aceh. Ya, mungkin kalau bisnis. Jadi kalau Oke. misalnya tidak memulai, tidak mungkin. Yang penting mulai dulu. Mulai dulu ya. Mulai dulu. Iya. Ya. Pak Dr. Nasir, saya sudah pernah mulai dan gagal. Itu Beliau juga salah satu penasehat di APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Ya. dan juga aktif di Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Aceh. Ya, jadi hari ini kita berbicara soal wirausaha, ya. di mana fenomenanya sekarang kita lihat orang semuanya sibuk mencari kerja, dan kita tahu juga kadang-kadang lapangan kerja itu terbatas. Ya. Harus ada orang dalam dulu biar dapat kerja. Di sisi lain sebetulnya ada peluang bagaimana cara kita untuk berwirausaha. Iya, benar. Itu kadang-kadang orang lupa. Mungkin sebagai pembuka dulu nih dari Pak Dr. Nasir, berwirausaha itu bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Masudi. Sebenarnya kalau secara awam dulu, berusaha itu adalah melakukan proses perdagangan dengan masyarakat. Mungkin itu yang bahasa awamnya. Tetapi kalau dikatakan berwirausaha, itu sudah mengambil risiko. Bahwa kita sudah menuju ke sebuah usaha yang bisa mengambil risiko. Risikonya untung atau rugi. Oleh karena itu mungkin orang agak susah untuk mulai melakukan usaha. Karena memang ada risiko. Ya, risiko. Ya. Kalau kita masuk ke dunia usaha, berarti kita sudah berani mengambil risiko. Risikonya untung. Kalau untung ya senang. Kalau rugi ya bangkrut, itu kira-kira. Oke. Kemudian orang sering kali terbatas dengan modal. Apa memang harus punya modal dulu untuk mulai buka usaha, gimana ini? Ya, apapun yang kita lakukan itu kan harus punya modal memang, bukan. Iya. Tetapi modal itu kan bukan hanya uang. Oke. Ya, modal kemauan, modal keinginan, ya modal ada niat untuk melakukan usaha itu dulu. Nanti baru kita berpikir modal. Yang penting punya nawa itu dulu, bagaimana cara kita menjadi seorang pebisnis. Saya pikir demikian. Iya. Usaha itu nggak cuman di bidang perdagangan saja, Ya. di bidang produksi mungkin. Ya, Kalau lebih luas lagi seperti apa ini, Pak? Apapun yang dilakukan menghasilkan itu kan usaha, ya. Tetapi kan konotasi usaha ini kan kita berbicara ke bisnis hari ini. Mari memulai dulu dengan yang kecil, maka nanti dia akan menjadi besar, ya. Tidak mungkin usaha itu dimulai terus dari besar, kemudian dia dia kecil kan gitu. Jadi dari kecil ke besar bisa jadi kalau memang sudah dari tadinya punya usaha, mungkin bisa jadi karena turun-temurun, ya tentu dia melaluinya tidak terlalu sulit. Namun yang harus kita ketahui hari ini, ketika orang memulai usaha, dia akan berpikir dulu dengan pola yang bagaimana. Apakah memulai usaha baru, apakah meneruskan usaha yang sudah ada. Terus hari ini mungkin agak gampang begini ya, banyak usaha franchise yang bisa dimanfaatkan oleh orang sebenarnya. Franchise itu? Ya, kita lihat hari ini ada Indomaret, Alfamart, semua itu sudah mulai masuk ke kota Banda Aceh. Itu tentunya modalnya mungkin tidak terlalu besar, risikonya tidak terlalu besar, namun manajemennya juga sudah ada pada usaha tersebut. Saya pikir kalau orang memulai, kalau memang takut dengan bisnis, ya mulai dengan bisnis yang demikian dulu. Oke. Kalau Alfamart, Indomaret mungkin sudah besar. Kalau yang skala kecilnya gimana? Enggak besar sebenarnya. Alfamart itu yang punyanya mungkin franchisornya yang besar. Tetapi yang kita buka di sini kan cuma 1 toko atau 2 toko. Tentu kita bekerja sama dengan mereka gitu kira-kira. Di sini kan ada di Banda Aceh ada DIY, ada sekarang kan franchise itu ada Indomaret, ada Alfamart, ada KFC, itu kan semua usaha franchise sebenarnya, yang tidak terlalu susah memikirkan bagaimana memulainya. Oke.
Tapi jumlah uangnya nih Pak, Iya, kan 1 M juga. iya, tapi Kalau kan yang skala kecil ini, iya, misalnya ini kan kita kayak berbicara mahasiswa bisnis. ini, yang anak-anak baru gitu. Itu ya, ini kan tergantung usahanya hari ini. Kan Iya. ada usaha-usaha hari ini. Sebenarnya kalau dunia saat ini ya, dengan kecanggihan teknologi hari ini, untuk memulai usaha kecil itu tidak terlalu susah. Yang penting kan niatnya. Karena tidak perlu tempat, tidak perlu uang promosi terlalu banyak, cukup pakai Facebook, Instagram, dan Media alat-alat sosial, media sosial lainnya, sehingga dia bisa menjual produk. Sekarang coba kita buka IG misalnya, ya, tentu banyak produk-produk yang ditawarkan di sana yang usahanya kecil, ya. Baru-baru dulu saya melihat begini, bisnis yang demikian ini dimanfaatkan oleh anak-anak yang berputar-putar di Tanah Abang, Jakarta. Mereka foto-foto orang punya kirim untuk dijual online, ya kan? Ini kan bisnis juga sebenarnya. Mereka tidak punya modal mungkin, tapi modalnya adalah kejujuran. Iya. Ya. Kerjasama dengan yang punya Kerjasama barang. dengan yang Oke. punya barang. Kalau semacam itu di Aceh ini masih berpeluang tidak untuk yang Berpeluang sekali, jualan. berpeluang sekali. Kita hari ini melihat bahwa misal ya, bisnis makanan. Bisnis makanan itu kan sangat menjanjikan. Kan tidak diminta usaha apa untuk mendaftar di Grab misalnya, kan tidak diminta usaha apa. Enggak. Tidak bisa untuk mendaftar di Grab kan tidak diminta apa NPWP, itu kan enggak. Dan minta ada usaha, ayo daftar ke sini, kami yang antar misalnya. Ya kan? Kan itu peluang usaha. Mau apapun itu. Dan usaha itu tidak perlu waktu tamat kuliah. Dari awal saya sedang kuliah dulu berbisnis. Oke. Ya, lagi kuliah. Saya ingat dulu kan bukan zaman teknologi seperti hari ini. Ya. Dulu saya kumpulkan koran bekas. Koran bekas bukan koran bekas dari masyarakat, tetapi koran yang rusak di Harian Serambi Indonesia dulu saya tepung pertama. Karena waktu cetak-cetak pertama itu kan banyak kali rusak. Oh, yang mereng-mereng gitu ya. Yang mereng, yang salah cetak segala macam. Itu ada lebih kurang 1 ton seminggu. Ya, sehingga itu kami dulu berdua sesama mahasiswa menampung itu. Ya, banyaklah hal-hal lain yang masa-masa sulit dulu waktu kuliah saya lakukan itu. Iya. Artinya untuk memulai usaha itu tidak harus selesai kuliah dulu. Tidak harus selesai kuliah. Karena ini sasaran kita ini para akademisi, Pak Dokter, mahasiswa ya, karena kita sekalian mengedukasi juga. Ya. Kalau kita lihat pengalaman kita gini, Pak Mas, malah lebih baik demikian. Karena ini usia jalan terus. Usia emas itu kan masih usia 20 tahun. Waktu itulah mereka harus berusaha segiat mungkin. Mereka harus bisa memanfaatkan ide, peluang yang ada pada diri mereka untuk membuka usaha. Kuliah ini kan hanya tahapan akademik. Sehingga setelah dia kuliah, dia bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Mungkin pada zaman kita dulu sulit ya, agak susah menuju ke sana karena termasuk kecanggihan teknologi ini. Ya, saya dulu waktu kuliah beli kalkulator aja sebulan makan. Sekarang kalkulator cuma berapa harganya? Gitu kira-kira. Jadi niat dulu ini. Niat dulu. Nah, itu yang penting ada niat untuk berbisnis. Karena enak kali berbisnis itu. Pingin jalan-jalan ke luar negeri, pingin umroh, pingin segala macam. Susah bagi yang bukan pebisnis. Karena harus ngumpulin lama-lama. Iya. Apalagi kalau selalu menjadi karyawan, Pak ya. Iya. Gaji 3 juta kan habis dimakan. Kalau dibayar. Terus apa yang ditabung gitu, Pak Iya. ya. Selalu nggak cukup uangnya. Oke, kalau kita lihat peluang paling real yang bisa kira-kira dikeker ini oleh orang yang akan memulai bisnis. Cocoknya apa kalau kita nih sekarang ya, Pak? Untuk Banda Aceh maksudnya. Untuk Banda Aceh. Ya, mungkin kalau bisnis makanan itu ya? lebih cepat, lebih menguntungkan, dan konsumennya sudah terjamin pasti ada. Tapi kalau bisnis-bisnis yang lain, saya pikir ya kalau itu kan temporer. Kalau hari raya ya kita berbisnis pakaian dan lain sebagainya, ya kan. Tapi makanan misalnya kue lebaran ya. Apa aja, pokoknya ini kan usaha kecil. Kita berbicara usaha kecil ya. Jadi ya kue lebaran ataupun ini kan anak-anak bisa memanfaatkan peluang buka puasa ya kan, dia buat kue dan lain sebagainya. Ataupun dia nampung, yang jual-jual kue itu kan bukan dia buat sendiri, tetapi menampung dari masyarakat, dia yang jual. Tentu ya. Mental ini kayaknya kurang nih Pak Nasir.
Jadi kadang-kadang nggak berani berdiri di pinggir jalan dengan satu styling begitu. Kalau seorang mahasiswa ya, Iya. gimana caranya nih Pak? Ya itulah ya. Memang pada dasarnya jadi pengusaha itu tidak bisa bukan karena dilahirkan sebenarnya ya. Tapi bisa diciptakan kalau mereka mau aja sebenarnya ya. Mental wirausaha itu hanya pada orang yang memang berani mengambil risiko. Risiko malu, risiko rugi, ya kan? Iya. Bermacam-macam risiko di situ, risiko dilihat sama pacarnya atau sama kawannya, sama temannya. Jadi sama seperti orang ikut juga misalnya diajak pawai atau diajak demo. Kan orang-orang demo itu kan orang-orang yang berani ngambil risiko. Dia mentalnya ya mental orasi dan lain sebagainya. Orang tidak berani orasi kalau tidak berani mengambil risiko. Pebisnis juga begini. Dia juga demikian bahwa ketika dia berdiri di pinggir jalan menjual makanan, dia harus punya mental. Dan dia harus siap menjual produknya. Coba keliling di Blang Padang ke arah hari Minggu, kita jalan-jalan itu. Itu ibu-ibu jualan, pasang anaknya di sini yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng supaya tertarik untuk pelanggannya singgah. Iya. Ya, pelanggannya singgah ke situ. Jadi dia udah siap mentalnya. Kenapa? Orang tuanya memang mendidik dia untuk menjadi seorang pebisnis. Oke, jadi modal nih tadi balik lagi nih Pak Dokter. Jadi kalau modal itu tadi Bapak sebutkan bukan sekedar uang ya, Iya. keberanian juga dan lain-lain. Sudah punya keberanian, sudah mau berusaha, tapi nggak ada uang sama sekali, gimana? Bisa nggak ya? Sebenarnya itu dari mental tadi ya. Mental untuk meminjam itu kan ada mental malu. Nah, jadi kan berani malu juga untuk minjam sama. Ya kalau kita kepingin maju kan begitu. Iya. Sesudah ada sedikit modal, kita nanti bisa pinjam di bank, ya kan? Tentu kan hari ini pemerintah juga mendorong UMKM itu didorong untuk diberi kredit UMKM lah, KUR ya, kredit usaha. Jadi itu selalu ada peluang itu sebenarnya. Yang penting usahanya ada, terdaftar dan mendapat legalitas ya mereka dapat itu. Jadi kalau misalnya tidak memulai tidak mungkin. Yang penting mulai dulu. Mulai dulu ya. Mulai dulu. Iya. Ya. Pak Dr. Nasir, saya sudah pernah mulai dan gagal. Itu tidak fokus ya. Bapak ini kan akademisi. Mungkin ya. Bapak ini seperti saya misalnya, saya dulu fokus, sekarang juga melakukan hal-hal yang terikat dengan kedinasan misalnya, itu kita sudah tidak fokus sebenarnya. Dan di seusia saya ini tidak mungkin lagi memulai yang baru, paling yang lama aja lah, kita jalan-jalan apa yang ada gitu. Iya, misalnya begini Pak, ini pengalaman saya ya. Saya menghitung sewa toko waktu itu 26 juta sekian. Dan 4 bulan kami sudah jalan usahanya waktu itu. Laku barangnya itu saya perkirakan tidak sebanding dengan sewa toko. Lalu dengan tidak siap mental mengalih sewakan ke orang lain. Nah, kira-kira kalau kejadian seperti ini itu penyebabnya apa nih Pak? Bapak tidak melakukan feasibility study. Visibility. Iya, apa jadi itu? studi kelayakan. Sebelum kita memulai usaha itu, tentu kita mengukur dulu dengan studi kelayakan sebuah usaha. Apakah layak, apakah tidak, dengan perhitungan-perhitungannya, ya, dengan menghitung net present value-nya berapa kalau sekian bunga persen. Kalau walaupun kita nggak pinjam di bank, tapi kita perkirakan kalau uang sekian persen bunganya saat ini nanti bisa balik modal nggak? Nah, itu menghitung feasibility. Harus dihitung dulu ya. Harus dihitung itu. Jadi ketika itu dihitung biasanya itu tidak akan meleset. Hitung itu kan berdasarkan pengalaman orang sebelumnya. Kita hitung ini berapa perhitungan. Jika misalnya bunga bank sekian, saya ambil sekian, maka sekian tahun saya akan balik modal. Nah, Bapak belum setahun sudah tutup. 4 bulan. Baru 4 bulan udah tutup. Mana mungkin bisa kan Mungkin kayak gitu. karena aktivitas tadi juga Pak. Iya. Nggak fokus ke situ saja ya. Ya, jadi kan sebenarnya kan bisa aja di manage. Tapi Bapak tidak mungkin break even point itu dalam tempo 4 bulan. Impossible itu dalam bisnis. Memang kita ada waktu tertentu ya. Misalnya setelah invest itu baru dapat keuntungan itu setelah di tahun ketiga
Itulah Apa seperti itu? visibilitas tadi. Kan kita berdasarkan pengalaman orang lain ini. Hmm. Pengalaman orang lain melakukan ini dengan harga jual segini, dengan harga toko segini, sewa segala macam, dengan pinjaman segini, maka sekian bulan akan balik modal. Biasanya itu tidak pernah meleset, kecuali terjadi macam-macam ya, uncontrollable ya. Jadi ketika terjadi di bawah kontrol manusia, ada musibah ini itu lain. Iya. Tapi dengan perhitungan tersebut, saya rasa tingkat signifikansinya sangat tinggi. Betul. Jadi kita harus hitung-hitungan yang kuat dulu, Pak. Ya, nggak usah jauh ya. Saya punya ponakan, dia buka usaha, tadinya usaha peternakan, cuman ayam petelur. Tidak cukup barangnya sampai hari ini. Itu 600 sampai 1000 butir per hari tidak cukup barangnya. Barangnya nggak cukup, berarti laku terus. Laku terus. Itu karena dia sudah menghitung dari dasar awalnya dengan pengalaman. Walaupun nanti kan ada hitungan secara awam ya. Tapi kalau bagusnya kan dihitung dengan model matematik finance, sehingga tidak meleset standarnya. Waktu itu saya berpikir, ini mungkin juga mewakili penonton Sago TV ya, yang mungkin mengalami seperti saya. Saya berpikir mungkin orang yang maju itu, yang bertahan, dia toko sendiri barangkali, nggak perlu sewa. Betul nggak pemikiran-pemikiran seperti itu? Saya mendidik 2 orang dulu untuk jadi pebisnis. Alhamdulillah mereka sekarang jadi pebisnis. Banyak uang dia sama saya. Banyak uang mereka ini dengan saya. Kenapa? Kami karena dia punya talenta dan dia juga punya keinginan untuk maju. Ya, punya keinginan untuk berkehidupan lebih dari saat ini. Ya. Biasanya kalau orang gigih, yakin, dan selalu takut sama Allah, itu usahanya sukses. Takutnya dalam artian apa? Kadang-kadang orang ketika punya uang itu sombong. Allah kan gak suka orang sombong. Jadi ketika kita berusaha itu tentu ikhtiar terus, berdoa terus, kita selalu punya inovasi, kita selalu punya karya. Ya. Tentu kayak misalnya Bapak berjualan hari itu di bidang pecah belah ya? Iya, barang-barang rumah tangga. Barang-barang rumah tangga. Ya tentunya itu kan barang produksi yang diproduksi orang lain, kita hanya sebagai penjual, reseller ya kan. Tapi mungkin seandainya Bapak tekuni terus, mungkin nanti ada produk yang khusus yang Bapak bisa tangani gitu, bisa jadi grosir atau apa. Kan nantinya begitu biasanya. Iya. Yang orang-orang jadi grosir itu kan dasar dari retail. Iya. Dari retail dia bergerak ke ke grosir, bisa jadi nanti dia ke distributor karena jaringan. Kan itu Jadi bertahan itu juga kunci, Pak Dokter ya. Bertahan ya. Jangan terlalu cepat. Ya, harus dia itu harus sabar. Bisnis ini kan harus sabar. Bisnis ini harus sabar, harus tekun ya. Dan kalau memang bisnis produksi mungkin harus lebih kreatif dan inovatif. Kalau ke produksinya ya. Baik, berikutnya bisa nggak kita ini sambil berwirausaha, tapi juga kita masih kerja di tempat lain? Atau bagusnya fokus aja ke satu titik? Itu kan tergantung. Tergantung kita. Ya tergantung. Saya nggak bilang contoh nanti karena di keluarga. Keluarga saya pernah dia kerja di bank. Dia kerja di bank, sedang berusaha. Tetapi karena bisnisnya sudah mulai lancar, dia tanya ke saya kayak mana ini? Kamu keluar aja di bank. Gitu. Berhenti dia di bank dan dia fokus ke bisnis. Alhamdulillah. Selama ini sudah berapa tahun dia sudah menjadi seorang. Ya bisalah punya mobil 1, rumah 1, ya kan. Sudah ya kalau ukuran ban aja sudah lah mulai sukses gitu kira-kira. Jadi begitu Pak ya. Kita harus fokus sebenarnya. Kalau kayak seperti saya ini, seperti kita ini masih juga di kampus misalnya, ya itu aja, nikmati itu aja. Kalau ada bisnis ya titip sama orang lain atau bagaimana sehingga bisnis itu juga bisa dijalankan oleh orang. Kita harus fokus. Apapun kita lakukan itu kita harus fokus. Saya sudah mencatat ada beberapa poin penting ini rekan Sago. Yang pertama fokus, kemudian berani mengambil risiko, kemudian giat, tidak bermalas-malasan, kemudian tidak berputus asa ya. Iya. Apa lagi Pak? Takut pada Allah.
Takut pada Allah. Ya, kita ya Kameramennya kasih bocoran. Jadi takut pada Allah ya. artinya bertakwa ya. Oke. Bahwa kita ini menjalankan sesuatu itu atas ridho Allah. Oke. Baik, jadi ini bagi misalnya ada penonton kita ini yang masih sedang kuliah, nanti sudah mentargetkan kerja di mana, sudah mulai pesimis ini karena tidak punya orang dalam, nanti susah masuk. Harusnya berwirausaha menjadi salah satu peluang yang bisa dilakukan, Pak Dokter ya. Jadi tidak selalu kita harus bekerja dengan orang. Oke. Barangkali ada tips-tips yang ingin disampaikan lagi, Pak Nasir? Semasih muda, saya pikir semasih muda, bagi khususnya mahasiswa ini semasih muda, semasih kita mempunyai banyak waktu, banyak peluang, manfaatkan baik-baik hari ini. Kuliah itu bukan sebuah hambatan untuk mau berbisnis. Saya pikir banyak orang sukses yang memulai bisnisnya dari saat kuliah. Ya, mungkin Khairul Tanjung sendiri begitu, sedang kuliah, Bisnis. dia berbisnis. Ya, siapa lagi dulu ada menteri perdagangan juga dulu. Dia sedang kuliah berbisnis. Nah, setelah dia tamat kuliah, bisnis juga, yang lain juga dilakukan. Dan kalau orang sudah terikat dengan bisnis, mungkin akan susah bekerja pada orang lain. Ya, kalau sudah terikat dengan bisnis, ya. Mungkin itu yang ada dulu, Pak Mas. Oke, baik. Itu dia poin-poinnya. Saya pikir banyak sekali kita dapatkan hari ini. Jangan lupa untuk memulai, ya, rekan Sago. Ini juga pelajaran buat saya ini. Kalau sudah pernah gagal, untuk maju lagi gimana, Coba Pak? lagi. Coba lagi. Kalau manajemen itu tidak pernah gagal. Oke. Manajemen itu tidak pernah gagal. Oke. Ketika kita setelah gagal, kita evaluasi di mana kegagalan itu. Oke. Perlu dievaluasi. Ya. Seperti yang apa kejadian kemarin harus dilihat. Ya, di mana kemarin kelemahan kesalahan Pak Dr. Masudi waktu misalnya? itu misalnya saya lagi fokus sidang disertasi. Jadi Itu Bapak memang lagi cari masalah itu. Lagi Masa sedang ada puncaknya. masalah, di puncak-puncak masalah Bapak berbisnis itu. betul. Ya, sekarang kalau memang ada jiwa bisnis itu, mungkin Bapak bisa mulai lagi. Oke. Kalau pingin lebih ya kan, Bapak kan PNS hari ini. Kan PNS kita tahu, kita hitung-hitung sekian bulan, nanti kalau anak sudah besar, sudah kuliah mungkin. Kalau tidak punya bisnis, agak berat. Baik, terima kasih Pak Dr. Nasir, sangat bermakna bincang-bincang podcast kita kali ini. Jangan lupa rekan Sago untuk komen, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pasti, kok saudara? ulang aja. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.